وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرم بشارعة نسك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل زج عميق. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله في الحديث: الحج مبرورا ليس له جزاء إلى الجنة. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah dengan segala kesuciannya, maha besar Allah dengan segala kebesarannya, dan maha pengasih Allah dengan segenap apa yang telah diberikan kepada kita. Oleh karenanya, di hari yang sangat mulia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan hari kemenangan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan yang teramat kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang mengajarkan kepada kita tiada Tuhan selain Allah, dan dialah Nabi yang segenap jiwa dan raga beliau berjuang demi tegaknya agama Islam, agama yang selamat dan diselamatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Hadirin sekalian, perjalanan waktu terkadang tidak terasa, seolah baru kemarin kita berada di bulan Syawal melaksanakan salat Idul Fitri. Sekarang kita telah berada di bulan Zulhijjah. Setiap kali kami sampai pada bulan Zulhijjah, hamba cemas, ya Allah, jikalau umur kami tidak sampai pada bulan Zulhijjah untuk melaksanakan salat Idul Adha tahun depan. Kami cemas, ya Allah, jikalau ini adalah tahun terakhir bagi kami. Karena itu, panjangkan umur kami, ya Allah, untuk kami dapat kembali berjumpa bulan Zulhijjah tahun depan, agar kami bisa semakin dekat denganmu, ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
pada hari yang mulia ini kita berada di tempat ini guna merayakan hari raya Idul Adha bersama umat Islam di seluruh dunia. Dan pada hari ini pula seluruh jamaah haji menuju ke Makkahul Mukarramah untuk menyempurnakan rukun haji sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ketika tahun ini kita belum mampu melaksanakan haji, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita dapat melaksanakannya. Karena ibadah haji itu bukan hanya sekedar punya uang, tetapi butuh keikhlasan dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu melaksanakan haji lalu tidak menunaikannya, maka kematiannya akan mati Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha sering pula disebut dengan hari raya kurban karena di dalamnya terdapat pula perintah untuk berkurban seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 100 ekor unta, 100 ekor sapi dan 200 ekor kambing. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai anak, dan pada saat dia telah memiliki anak yang bernama Ismail, Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai kurban melalui mimpi 3 malam berturut-turut, yaitu pada tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sungguh berat perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, anak semata wayang sebagai buah hati dan belahan jiwanya bersama istrinya Siti Hajar, karena Nabi Ibrahim dan istrinya baru memiliki anak setelah keduanya telah berusia lanjut. Setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpamitanlah Nabi Ismail untuk meminta restu ibundanya dan mengatakan, selamat tinggal ibundaku. Kemudian Siti Hajar memeluk dan mencium anak tercintanya, lalu berkata, selamat jalan anakku, sebagai bentuk keikhlasan dan ketulusan hati yang paling dalam. Maka melangkahlah Nabi Ibrahim bersama Ismail untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Ismail ingin disembelih, Ismail memohon kepada ayahnya dengan 3 permohonan. Yang pertama, pisau yang akan digunakan untuk menyembelihku
agar diasah dengan tajam supaya aku tidak merasakan kesakitan. Kemudian permintaannya yang kedua, pada saat ayah menyembelihku, palingkanlah wajahmu agar ayah ikhlas dan tidak bersedih hati. Kemudian yang ketiga, pakaian yang aku kenakan yang telah bersimbah dengan darah, berikanlah kepada ibuku sebagai bentuk kenang-kenangan serta sebagai bukti bahwa engkau telah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengganti